Nah, pertama ini, tentang jumlah Riemann ya. Kalau jumlah Riemann itu, kita mau nyari, luas dari di bawah grafik ini, tapi kita nggak mau pakai integral gitu, kayak ini tuh konsep dasarnya integral, kan integral mau nyari area di bawah sini kan. Nah, kalau Riemann itu kita buat, area di bawah ini tuh jadi partisi. Nah, partisinya itu dibagi-bagi, terus kita akhirnya bisa kayak ngitung luasnya aja manual gitu. Nah, karena kita ngitung luasnya manual, jadi nanti ada, ditambah-tambah gitu luasnya. Nah, pertama ini kalau yang nomor 2 ini kan tentukan suatu jumlah Riemann dari X kuadrat plus 1. Nah, ini ada rentangnya -1,2. Nah, ini udah aku gambar di, eee, di grafiknya. Lalu memakai 6 subselang. Nah, di sini kita ada N-nya berarti sama dengan 2. N-nya sama dengan 6. Nah, N-nya sama dengan 6 kan. Nah, di sini kita mau nentuin dulu, eee, oh ya, kalau rumus rumus, yang lengkapnya itu kayak gini, mendekati dari sigma N I sama dengan 1, fxi dikali delta X, kan. Nah, kita sekarang mau nulis persamaan untuk delta X-nya. Nah, untuk delta X-nya sendiri itu nulisnya seperti ini. Berarti rumusnya tuh B min A per N kan. Nah, B sama A ini apa? Itu dari ininya, intervalnya. Jadi ini A, ini B. Jadi kalau B min A, berarti 2 dikurangi min 1 per N. N-nya diketahui 6. Berarti tinggal tulis 6. Jadi kita sekarang dapat 0,5 atau setengah. Dapat setengah kan. Nah, kalau digambar itu berarti per segini itu, delta X. Terus kita baca soalnya lanjut, itu, sama lebar kan. Nah, ini memang sama lebar, semuanya lebarnya setengah semua kan. Nah, terus titik wakilnya adalah ujung kanan setiap selang. Nah, di sini tuh kita, buat dia kalau kanan tuh biasanya kayak gini. Bentar. Kalau kanan berarti kita pakai ujung yang kanan. Kayak gini. Bentar. Ya pokoknya digambar yang, ujung kanannya gitu yang diambil. Nah, terus, kita sekarang mau nentuin rumus dari si fxi-nya. Nah, fxi-nya tuh kan fxi ya. Bentar. Kan yang fxi. Nah, berarti xi-nya ini dimasukin ke rumus fx. Nah, kita tahu rumus fx-nya itu x kuadrat plus 1. Nah, berarti bisa ditulis jadi xi kuadrat plus 1. Nah, xi-nya ini kita dapat dari rumusnya yang ngikut dari dari persamaan ini. Dari persamaan ini gabungin sama intervalnya. Jadi kita dapat nanti min 1 plus I per 2 kuadrat. Nah, ini karena dia kan xi-nya tuh dapatnya dari ini kan mulainya jadi min 1 kan. Mulainya dari min 1, terus dia setiap jalan itu dia dapatnya I per 2 selangnya gitu. Jadi akhirnya bisa ditulis kayak gini. Itu terus ini kuadratnya di luar ya.
Karena kita ngitungnya riman kanan, jadi kayak ke kanannya gitu yang dihitung. Berarti kayak gini. Nggak kelihatan. Ini diambil sininya. Berarti kan ini X-nya itu min I plus I kok min 1 plus I per 2. Jadi makanya X-nya bisa disubstitusi sama ini. Itu, terus habis itu kita masukin ke rumusnya yang di sini. Akhirnya kita dapat 6 sigma I sama dengan 1. Fx-nya kan udah tahu. Jadi karena ini data X-nya cuma setengah, jadi kita tulis duluan aja. Dikali fxi. Nah, fxi-nya udah tahu juga, min 1. Kok min 1 plus setengah dikuadratin plus 1. Ya kan? Nah, di sini karena ini cuma 6, jadi kita bisa langsung masukin aja. Jadi tiap ini nanti I-nya berubah gitu. Jadi 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Setengah dikali dalam kurung min 1 plus, karena ini mulainya dari 1, lihat ininya jadi setengah. Setengah kuadrat plus 1. Terus lanjut lagi. Bentar. Ini terus ditambah terusnya sampai setengah. Ini nanti ditulis sendiri juga bisa. Min 1 plus 6 per 2. Berarti kan 3 ya. 6 per 2 kuadrat plus 1. Kayak gitu. Terus nanti kalau dihitung nanti dapatnya setengah kali min setengah kuadrat plus 0 kuadrat. Ini kalau dikali nanti dapatnya, bentar. Jadi nanti dapatnya min setengah kuadrat plus 1 kan ini berarti. Plus 0 kuadrat plus, plus setengah kuadrat plus 1 kuadrat plus 3 per 2 kuadrat tambah 2 kuadrat plus 6 kali 1. Soalnya satunya kita hilangin jadi ini. Nah, terus setelah itu kita bisa langsung tambahin aja. Dikaliin 1/4 ditambah 0 ditambah 1/4 tambah 1 ditambah 9/4 ditambah 4 tambah 6 sama dengan 55/8. Itu. Bentar, geser. Terus kalau yang kedua ini, yang nomor 3 ini dia pakainya sama tapi ringan kiri. Jadi kayak kita ngelihatnya dari nolnya gitu. Jadi dia pas mulai dari si 0 harusnya. Jadi kita kayak tadi cari dulu delta X-nya, berarti kan sama dengan, karena ini kita kan nggak dikasih tahu intervalnya, tapi di sini ada batasnya ini. Berarti bisa ditulis jadi delta X sama dengan 8 kurangi 0/4. Nah, terus kalau di sini kita dapat 2. Nah, karena ini riman kiri, jadi mulainya itu dari 0. Karena 0, jadi kita tahu, kan ini disuruh pakai 4 selang ya. Berarti X0-nya itu pasti 0. Terus X1-nya sama dengan 2. Karena dia lompatnya 2 kali gitu.
dua satuan, jadi X2-nya pasti 4 dan X3-nya 6. Terus X4-nya sama dengan 8. Nah, terus jadi kita kalau menggambar hampirannya, ini yang mau dicari ya. Terus kalau kita mau cari hampirannya itu berarti 0 ke 8 akar X kuadrat plus 1 dx. Nah, ini kalau diubah jadi jadi sigma, itu kita langsung tulis ininya aja areanya, delta X kali F0 plus F2 plus F4 F4 plus F6. Nah, ini kita soalnya mau nyari luasnya gitu. Luasnya dari X kali Y. Kali Y. Kali Y. Ini. Terus sama dengan, karena kita udah tahu delta X-nya 2, jadi masukin 2 sama dengan akar dikali akar 0 kuadrat plus 1 ditambah, karena ini nambahnya 2, jadi langsung ditambah 2 aja. 1 ditambah akar 4 kuadrat plus 1. Terus ditambah lagi akar 6 kuadrat plus 1. Nah, terus ini 2 berarti sama dengan dikali 1 plus akar 5 plus akar 17 plus akar 37. Nah, ini tuh kalau misal di isian, nanti masukin kalkulator aja, jadi nanti dapatnya bla bla bla, koma, bla bla bla. Jangan lupa ini titik harusnya. Tuh. Harus cari eksaknya gitu sih. Kalau ada yang mau ditanya langsung ngomong aja guys. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum, Kak. Oke. Terus kalau yang ini itu jadi ini pilihan kan, pilgan. Nah, ini diketahui kurvanya itu kayak gini. Bentar. Gini. Kurvanya itu kayak gini. Terus dan di atas sumbu X pada selang 0 sampai 1 dengan menggunakan jumlah riman kanan. Nah, ini kita pakai riman kanan. Jika banyak partisi adalah N sama dengan 4 dan lebarnya adalah 0,25, terus 5-nya gimana gitu. A-nya nyarinya gimana. Nah, ini berarti kita kan, ini kan udah tahu kanan. Berarti kanan itu nggak mulai dari 0. Berarti cari yang nggak mulai dari 0. Berarti yang ini pasti enggak kan. Ini juga enggak. Nah, tinggal B sama C. Nah, terus kalau kita masukin, kita cari dulu delta X-nya, berarti kan udah tahu 0,25. Nah, fx-nya berarti gimana? Itu kan berarti fxi sama dengan 16 E pangkat xi kan. Nah, xi-nya nanti jadi kayak x0, terus x1, x2, x3, sama x4. Soalnya dia dibuat 4 partisi. Oke, 1, 2, 3 aja. X1, X2, X3, X4. Kan? Nah, X1-nya itu kita tahu 0,25, terus 0,5, 0,75, 0,1, 0. Nah, ini tinggal disederhanain aja sih sebenarnya. Kali 16 E pangkat 0,25, terus ditambah 16 E pangkat 0,5 tambah 16 E pangkat
0,75, terus ditambah lagi 16E pangkat 1. Nah, ini tuh tinggal disederhanain aja. Jadi kan ini semua punya 16, jadi 16-nya bisa keluar, terus jadi 4. Karena dikali 0,25, terus sisanya tinggal ditambah aja. Berarti dapat yang sampai ditambah E pangkat 1. Nah, ini dapat yang E. Gitu. Nah, terus sampai sini ada yang mau ditanyain nggak soal jumlah Riemann? Nah, oke, lanjut dulu kali ya. Nah, selanjutnya itu ada tentang integral tentu. Nah, ini tuh jadi Riemann tuh sebenarnya juga sama kayak integral tentu kan dasarnya kita juga nyari ada batasnya gitu kan. Nah, di situ kita bisa pakai integral tentu. Nah, integral tentu ini tapi yang udah dilimitin. Jadi kita bisa kayak tahu yang hampiran paling dekatnya itu pakai integral tentu. Tuh, terus jadi kayak gini. Kalau misal ada limit jumlah Riemann dari ini, sepanjang ini tidak ada. Kalau nggak ada Riemann-nya juga nggak bisa diintegralin gitu. Tapi kalau dia terdefinisi, dan dari sepanjang AB dan terbatas, bila titik-titik diskontinu dari F berhingga, maka F-nya bisa diintegralkan pada batas ini. Ya, maksudnya dia itu kalau punya batas kayak gini, dia itu bisa dicari integral. Ini kan tengah-tengahnya nggak ada batasnya ya, jadi kayak nggak bisa gitu. Ini tuh nggak tahu ujungnya di mana, jadi akhirnya nggak bisa dicari luas bawahnya. Tapi kalau dia ada batas, terus kayak berhingga titik discontinue-nya, jadi ada discontinue-nya, nah di situ berarti dia bisa diintegralin. Maka fungsi-fungsi berikut dapat diintegralkan, contohnya tuh polinom, rasional, terus sinus dan kosinus. Nah, terus ini beberapa kayak rumus yang bukan rumus apa ya, sifat gitu yang bisa diapalin. Jadi kalau kayak gini, ini kan satu kan berarti diintegralin jadi X. Nah, nanti tinggal dimasukin aja berarti langsung, karena dia konstan, jadi cuma 1X gitu ya. Nggak usah jadi bukan fungsi yang harus dihitung gimana, jadi langsung bisa dimasukin B min A gitu. Nah, terus ini juga ada yang kalau misal dia tuh batasnya dirinya sendiri gitu. Kan kalau misal dia cuma 1 sampai 1 gitu ya. Kan dia nggak ada, berarti kan kayak ya cuma satu titik gitu. Nah, kalau titik kayak gitu tuh berarti nggak bisa dihitung. Apa nggak, bukan nggak bisa dihitung, nggak ada nilainya gitu. Nilainya 0. Terus yang ini juga, jadi kalau misal dia itu A ke B, terus kita mau balik nih, kayak aneh gitu, misal ini 7 ke 0 misal, kan aneh ya. Nah, itu bisa kita balik pakai minusnya di depan. Jadi minusnya di depan, dikasih minus, terus nanti dibalik, yang B-nya di bawah, terus atasnya yang A. Gitu. Nah, terus kalau linear, ini juga ada sifat-sifat yang kayak perkaliannya gitu. Kalau misal ada konstanta, ini kayak turunan gitu bisa keluar. Bisa keluar dari si rumus ini, dia bisa keluar gitu. Jadi nggak usah diintegralin. Nah, terus ini kalau dikali ya, tapi kalau ditambah tetap diintegralin. Terus kalau ada dua fungsi yang berbeda, itu integral A ke B-nya itu bisa ditambah. Jadi kayak dipisah. Kayak limit. Kayak limit, jadi dia bisa dipisah A ke B untuk fx, terus ditambah A ke B untuk gx. Nah, terus kalau yang ini juga sama, kalau ada pengurangan dari dua fungsi yang berbeda, itu bisa dibuat kayak gini juga. Dipisahin gitu. Nah, terus ini tuh penambahan selang. Nah, penambahan selang ini maksudnya apa? Jadi misal ada yang batas, misal ada fungsi integral tuh mintanya 0 ke 7, fx, dx gitu ya. Nah, tapi kita punyanya 0 ke 4 sama 5 ke 7 misalnya, itu bisa 4 ke 7.
Nah, ini tuh bisa ditambahin aja. Jadi nanti kalau ditambahin dia bisa jadi 0 ke 7 gitu. Karena dia penambahan selang kan, kayak disambungin gitu. Jadi kayak ada fungsi, terus nanti, oh satunya tuh ngitung ini doang, satunya ngitung ini doang. Tapi yang mau dicari itu yang ujung sini sampai sini. Nah, itu berarti kita bisa nambahin mereka. Ini ditambahin langsung. Tambahin. Nah, terus kalau yang ini, nah ini tuh rumus kayak sifat gitu ya. Kalau misal fungsinya si fx ini emang lebih kecil daripada gx, nanti nilai integralnya itu pasti kalau nggak lebih kecil ya sama dengan si gx ini. Ya, dia punya kayak kemungkinan sama, tapi juga pasti lebih kecil gitu. Lebih kecil atau sama. Nah, terus kalau ini konstanta, misal ada N sama M konstanta nih. Nah, terus N-nya ini lebih gede, lebih kecil daripada M. Nah, nanti sifat kalau mereka diintegralin, kan integral tuh nanti misal kayak gini tuh sebenarnya ini sama dengan FA min FB gitu kan. Min FB min FA maksudnya. Jadi kalau mereka dimasukin fungsinya ini juga dikasih B min A juga, nah itu nanti pasti hasilnya tetap. Jadi fungsinya tuh sifatnya misal lebih besar dari siapa, lebih kurang dari siapa itu tetap kejaga meskipun dia diintegralin. Ini F kecil BTW. Harusnya sih kecil ya. Itu. Terus kita coba contoh soal dulu. Nah ini jadi kita mau ngubah dari rumus limit kayak gini, limit sigma ini jadi integral tentu. Nah, pertama kita cari dulu ini kan berarti dia delta x kan. Ingat lagi rumusnya itu delta x sama dengan B min A per N. Nah, kalau ada per N ini berarti dia kemungkinan besar delta x. Apalagi dia kan atasnya juga konstanta kan. Jadi dia bisa dipastikan dia itu 4 per N. Nah, terus setelah kita dapat delta x, terus sekarang kita mau cari rumus fx-nya. Kan ini fxi ya berarti ya. Fxi sama dengan akar 4i per N. Nah, karena efek xi itu juga delta x, berarti kan bisa dicari, berarti akar kalau dimasukin delta x-nya berarti kan 4 per N kali i. Nah, berarti karena 4 per N ini delta x-nya, ini kan delta x. Jadi ini bisa kita bisa nyari rumus aslinya fx itu dapatnya kayak gini. Fx sama dengan akar x. Yang A ya betul. Akar x. Karena dia kan akar x-nya kan dari delta x kali i, delta xi kan. Ini kan delta xi. Nah, ini i-nya itu berarti punyanya yang x. Kalau ada i itu berarti punyanya x. Nah, ini punyanya delta x. Berarti ini bisa dikeluarin dan dapat delta x. Dapat x rumus fx-nya itu berapa. Nah, terus kita sekarang mau asumsi, karena di soal nggak dispesifikin juga, harus batasnya berapa gitu kan. Nah, itu berarti kita bisa tulis dia punya, kita bisa asumsiin, bentar, berarti kalau diasumsiin, asumsi si dengan 0, maaf ya. Terus B-nya tuh berarti kan sama dengan 4, soalnya dia minta selangnya tuh 4. Nah, makanya kita bisa tulis dia A ke B delta X. Jadi ini tulisannya 0 ke 4 dari akar X. Itu. Terus kalau B juga sama. Jadi karena kita juga udah lihat dia delta X-nya itu 2 per N. Jadi ini kan delta X.
Nah, terus dia bisa berarti delta X sama dengan 2/N. Nah, kalau misal kita asumsi juga A-nya 0, berarti kita dapat B-nya 2. Nah, terus setelah itu kita cari yang ini, yang fxi. Fxi-nya kan sama dengan 1 plus 2i/N. Nah, ini kan delta xi. Berarti kalau rumus aslinya 1 plus x. Ini. Berarti kalau ditulis integralnya 0 kedua dari 1 plus x dx. Nah, jangan lupa dx-nya. Ini. Nah, terus kalau yang ini juga sama. Ini kan udah ada 3N-nya ya. Ini delta X juga. Jadi kita udah dapat delta X-nya sama dengan 3/N. Asumsi lagi, si A-nya sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 3. Nah, terus karena kita ingat ini delta X lagi, jadi kalau mau cepat bisa langsung kita dapat, kan fx-nya itu sama dengan 1/4 plus 3i/N. Ya kan? Nah, karena ini delta xi, kita mau nyari i-nya doang, berarti kita dapat fx sama dengan 1/4 plus x. Oh ya, sama ini bisa dianggap juga kayak, kan ini fx-nya dimasuki di xi-nya itu dimasukkan ke fx. Jadi bisa dianggap, oh ini berarti apa sebelum dia jadi 3i/N, berarti apa? Berarti kan dia x gitu. Karena xi-nya juga delta xi gitu ya. Ini berarti delta xi gitu. Itu berarti kalau ditulis integralnya 0 ke 3 dari 1/4 plus x dx. Nah, ini kalau yang dihitungnya tuh dicari gitu, hasil hitungannya. Nah, kalau yang ini dia agak beda ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ininya tuh selalu sama kayak delta x, tapi ini nggak sama. Jadi harus diubah dikit gitu. Jadi yang ini tuh delta x. Nah, terus dari sini kita udah dapat delta x-nya lagi. Jadi 2/N. Terus kita dapat si A sama B-nya kan berarti. A-nya sama dengan 0, terus B-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat gini, berarti kan tinggal nyari si fxi. Nah, fxi-nya itu berapa? 1/1 plus 6i/N kan. Nah, ingat lagi ini kan delta x per i kali i gitu kan anggapannya ya. Dimisalin kayak gitu. Nah, berarti karena delta x yang kita tahu 2/N, berarti kan ini 3i. 3i berarti 3x. 3i berarti sama dengan 3x. Berarti rumus aslinya itu fx sama dengan fx sama dengan 1/1 plus 3x. Nah, dapat kayak gini, terus kita tinggal cari cari kalau dihitung beneran berapa sih gitu. Nah, kita cari integralnya, berarti 0 kedua dari 1/1 plus 3x dx. Nah, karena bentuknya kayak gini, berarti kita misalin dulu aja. Misal ini sama dengan U gitu. Nah, kalau dimisalin U, bukan itunya ini misalnya. Yang bawahnya aja ini misalnya U. Yang bawah ini dimisalkan U. Nah, berarti kan U sama dengan 1 plus 3x. Berarti DU sama dengan 3 kan. 3 dx. Berarti dx sama dengan 1/3 du.
Nah, karena kita udah dapet kayak gitu, nah, karena udah didapat kayak gini, berarti ini bisa ditulis ulang jadi 1/3 dari 0 ke 2, 1 per U DU kan. Ini harusnya 1/3 DU gitu, tapi 1/3-nya aku keluarin keluar. Soalnya kan dia bisa dikaliin. Ingat yang tadi, yang sifat kali. Nah, terus ini bisa, karena 1/U ini kalau diintegralin jadi ln, berarti kita dapat 1/3 dikali ln U dari 0 ke 2 gini. Nah, karena udah dapet ini juga, terus U-nya itu masukin lagi ke sini. Berarti dapat 1/3 ln dari, ini benar nggak ya? Benar tidak? Bentar, cek. Ya, 0 ke 2 kan. Nah, terus ini ln-nya masukin, jadi ln-nya dapat ln 1 plus 3x. 2, 0. Nah, ini tinggal dikali aja, berarti dimasukin ln dari, kan ini berarti 1 plus 3 kali 2 kan, 6 ya. 6 dikurangi ln 1 plus 0. Nah, 0 ini karena ln 1 itu sama dengan 0 juga, jadi yang belakangnya itu nggak usah dipikirin, nggak usah dihiraukan. Jadi dapatnya 1/3 ln 7. Ini kan 0, ln 1-nya 0, jadi bisa langsung 1/3 ln 7. Nah, itu kalau pakai kalkulator, dapatnya 1/3 kali ln 7. Dapatnya 0,648. 486. Itu terus kalau yang nomor 8 ini, kalau ada yang mau ditanya langsung ngomong aja ya guys. Di sini ada yang mau ditanyain enggak kira-kira? Udah bisa semua. Oke. Oke, terus kalau yang nomor 8, jadi laju motor Iren dia mati pada selang 5 detik. Nah, terus itu ada data kecepatannya setiap detiknya. Jadi tiap selangnya itu intervalnya 5 detik, terus kita dapat ini. Terus kita ditanya satu, perkirakan jarak yang ditempuh dalam 5 detik pertama. Nah, 5 detik pertama itu kan berarti kita pakai yang pas, ini kayak pas di fisika itu kan jarak berarti S ya. Nah, S-nya tuh pas T-nya sama dengan jadi dari 0 ke 5 itu kan V-nya tuh di ini kan. Di 25. Berarti kita dapat si V-nya itu sama dengan S sama dengan 25 kali 5, berarti dapat 125 meter. Gitu. Terus kalau yang B, itu jarak yang ditempuh antara T sama dengan 5 sampai 10. T sama dengan 5 sampai 10. Nah, di sini berarti kan pakai yang
T sama dengan 5, dan T sama dengan 10. Karena ini, jadi anggapannya kita di sini kayak pakai liman gitu sih jatuhnya. Liman kiri. Supaya dia nggak kelebihan gitu. Lebih pas kan. Nah, karena 5 kiri berarti dapat pakai yang sebelah kiri. Sebelah sini berarti. Nanti tinggal S sama dengan 31 kali 5. Dapat 155 meter. Kalau C itu jarak yang tempuh dalam waktu 30 menit. Itu berarti tinggal S-nya itu sama dengan 25 tambah 31 tambah 35 tambah 43 tambah 47 tambah 45. Ini dikali 5. 1,3 ribu. Harusnya disebut pakai liman gitu ya. Nah, ini yang tentang yang tadi, yang apa selangnya bisa digabung tuh. Karena kita udah tahu, jadi kan 0 sampai 1 terus ada 1 sampai 4. Berarti kan dia bisa digabung jadi 0 sampai 4 dari fx. Nah, itu tinggal ditambah aja, berarti min 3 tambah min 3. Kayak dikurang salah. Ya enggak? Ditambah ya. Ditambah berarti kan min 3 tambah min 3. Nah, ini berarti kan sama dengan min 6. Nah, tapi yang di soal tuh mintanya 1 plus fx. Nah, soalnya itu berarti 1 plus fx dx kan. Karena fx yang fx-nya udah tahu, jadi tinggal ngurus yang ini. Nah, ini pakai yang sifat tadi juga, yang kalau ini konstanta berarti tinggal batasnya dikurang aja. Yang batas atas kurangi batas bawah. Berarti tinggal 4 min 0 ditambah 90 min 6. Nah, di sini berarti dapat min 2. Nah, terus kalau yang 12, ini berarti tinggal turun di integralin aja. Berarti kan ini dari 1 min 1 1 T 1 plus T kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan dt kan ini ya. Berarti karena ini bentuknya tuh harus, bentar, cari. Kira-kira ada yang tahu nggak ini diapain dulu? Yang mau nyoba mungkin. Emang kuisnya tuh bahannya dari mana sih? Ini masuk nggak ke kuis? Oh my god. Oke, dari menjawab. Jadi ini kan berarti dari si, bentar, cari. Ini kan berarti harus dicari dulu. Oh ini
dikaliin dulu aja biar kita gampang integralinnya. Berarti dapat min 1, 1, T min T, salah. T dikali 1 min 2T plus T kuadrat kan. Nah, dt. Nah, ini berarti bisa jadi min 1, 1 dari T min 2T kuadrat plus T pangkat 3. dt. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal integralin biasa aja. Berarti dapat integralnya setengah T kuadrat dikurang 1/3, 2/3 ya berarti. 2/3 T pangkat 3 tambah 1/4 T pangkat 4. Dari min 1 ke 1. Nah, ini berarti dia tinggal dimasukin aja yang 1. Berarti yang 1 kan dapatnya setengah min 2/3 ditambah setengah. Karena ini min berarti plus 2/3. Terus plus 1/4. Nah, kalau dilihat ini bedanya cuma di ini sama yang ini. Jadi kan ini habis. Ini habis. Berarti tinggal min berarti sama dengan min 4/3. Nah, terus kalau yang kedua ini, kalau yang ini berarti kan dia dari 3 ke 5 dari X kali F pangkat XX gini ya. Turunan kedua dari fx dx. Nah, ini tuh kan kita diketahui ini. Ada ini sama ini. Berarti kita bisa cari dia tentunya berapa, si ininya berapa. Kalau diintegralin. Nah, kalau kayak gini berarti kan kita bisa pakai yang sifat ini enggak sih? Dari sifat yang dikali-kali ini. Nah, ini kira-kira bisa nggak ya? Aduh. Kira-kira ada yang nggak? Dia mau nyoba ini nggak? Yang mau nyoba? Kayak gimana? Ini apa ini? Ini bisa dipisah nggak ya? Kalau misal dikaliin kali F aksen X. Gimana ya kali ya? Dia rumus mas. Ya, saya cari dulu. Cari sifat integral. Kalau dikali ini harusnya hasilnya 4 sih. Tapi aku lupa caranya. Nanti
aku warna pending dulu. Nah, terus selanjutnya itu ada tentang teorema dasar kalkulus. Nah, teorema dasar kalkulus tuh nanti ada dua bagian gitu. Yang satu tuh tentang si ini, yang tadi juga udah kebahas juga sebenarnya, yang integral tentu. Nah, terus kalau integral tentu itu dibagi dua kan nanti keluarnya dapat ini, yang FB min FA. Ini hasil integralnya. Nah, terus teorema dasar merupakan teorema yang sangat penting, bla bla bla, permudah dalam hitungan kalkulus. Nah, terus kalau yang bawahnya itu tentang ini. Teorema dasar kalkulus 2 itu nanti si D per DX itu A ke X sama dengan FT. Nah, kalau kita ditanya turunan dari si A dari integral ini, nah itu nanti jadinya bisa langsung dimasukin gitu, jadi fx. Asalkan dia itu tetap atasnya itu tetap x, terus bawahnya itu nggak peduli berapa, mau 0 berapa gitu tetap, berarti nanti bisa langsung jadi fx gitu. Jadi nanti tinggal kalau kita ditanya turunan dari si integral ini langsung dapat dari si ft-nya langsung diganti jadi fx. Gini. Nah, ini kalau yang fungsi genap sama ganjil, ini kayak kan kita nyari ininya kan. Nah, integral tuh kalau dia berlawanan kayak satunya di atas sumbu X, satunya di bawah itu nanti saling mengurangi gitu. Nah, sebaiknya kalau si fungsi genap kan dia di atas terus kayak kanan kiri sama kan. Nah, ini berarti bisa dikali 2 kanan kirinya. Berarti kalau ditanya min A ke A, nanti dapatnya kayak gini bisa. 2 kali A dari 0 ke A terus habis itu fx dx. Nah, terus kalau yang ini bila fungsi periodik, nah periodik itu berarti jumlah si integralnya itu bisa berulang kan. Nah, berarti nanti luas di sini sama luas di sini tuh sama. Makanya kalau dia ditambah periodiknya, nah itu nanti luasnya juga sama. Gitu. Nah, ini contohnya yang tadi. Nah, yang tadi ini kan kita dapat fungsinya kayak gini. Nah, karena dia nggak aneh-aneh, jadi tetap sampai ke X gitu ya. Berarti dia kalau ditanya turunannya, kan kita mau nyari monoton. Nah, monoton kan harus cari turunan. Berarti kita cari turunannya dulu. F aksen. Berarti F aksen X. Apa kalau kita nggak nyarinya tuh sampai kayak yang dalam ini diturunin gitu. Soalnya kan efeknya tuh sama dengan integral ini. Berarti kalau kita nyari F aksennya itu bisa pakai yang teorema dasar kalkulus 2. Jadi yang teorema 2. Teorema 2. Nah, ini tuh berarti kan dari 0 ke X. Karena dia 0 ke X, berarti langsung dimasukin. Jadi F aksennya itu dapat X kuadrat min 11X plus 28 per 1 plus X kuadrat. Nah, di sini kita mau cari monoton naik turunnya di mana. Nah, karena ini udah dapat kayak gini, berarti kita tinggal sama dengan 0 kan. Nah, karena sama dengan 0, berarti atasnya itu kan jadi X min 7, X min 4, terus bawahnya itu karena X kuadrat. Kalau ini kan X kuadrat nanti sama dengan min 1 kan nanti ya. Jadi nggak usah dihirap. Nggak usah dihitung, berarti tinggal yang nentuin cuma atas doang, yang nentuin plus minusnya atas doang. Nah, kalau dibuat kayak gini, ini 4, ini 7 kan. Nah, kita cari dulu ini kalau kalau dikasih 0, berarti kan berapa? 0, 0 plus 28. Berarti kan masih plus ya. Plus, terus karena ini pangkat 1 jadi langsung minus, plus. Berarti kalau ditanya monoton naik, berarti tinggal yang plus ini. Karena ini nggak tahu ujungnya dari mana, berarti intervalnya itu minta hingga, 4, dan 7, tak hingga. Makanya jawabannya yang B. Itu.
Nah, terus kalau yang ini baru yang dia itu beda, atasnya beda. Nah, pertama yang A itu masih sama, jadi bisa karena dia atasnya tuh X, berarti langsung bisa kalau ditanya turunannya berarti sama dengan sin, berarti gimana nih? Ya, aksen gitu ya. Aksen sama dengan sin dari akar X. Ini. Tapi kalau yang B itu agak beda, berarti B itu kan X kuadrat. Nah, X kuadratnya itu harus diubah, harus diperhitungin gitu, nggak bisa langsung. Jadi kalau kayak gini berarti tinggal, pertama kita tulis dulu kalau dia misalkan ininya itu X langsung ya. Kalau misal X langsung, dia kan berarti sin akar X kan. Nah, terus berarti kalau ditulis, kan dia berarti ditulisnya tuh, ya. Nah, pertama kita misalin dulu ininya tuh sama dengan U. Berarti kan kalau ditanya, berarti diubah jadi D per DU dari 1 ke U sin akar T dt. DU per dx. Kan kita mau nyari D per dx soalnya. Terus ini maunya dicari D per dx. Nah, terus kalau kayak gini udah, berarti sama dengan sin, kan ini 1 ke U ya, berarti langsung bisa pakai teorema tadi, jadi sin U kali DU per dx. Nah, sin U-nya ini, karena U itu tadi dimisalin X kuadrat, berarti kan bisa dimasukin sekarang. Jadi karena ini udah diturunin, berarti U-nya masukin. Jadi kalau ditulis sin U, sin akar X kuadrat dikali DU per DX, turunannya ini berarti. Cari turunannya, berarti dapat 2X. Dikali 2X. Nah, kalau kalian udah dijadiin kan kalau sin X kuadrat, akar X kuadrat itu nanti hasilnya pasti sama kayak sin mutlak X. Karena kalau kan kita nggak mungkin, apa ya, kenapa? Pokoknya kalau yang ini tuh hasilnya nanti kayak disepakati kalau dia itu selalu positif kan. Jadi dia pasti jadi mutlak X. Nah, terus 2X-nya taruh depan. Jadi kayak gini. Jadi gampangnya kalau atasnya itu beda, berarti nanti tinggal diturunin. Nah, itu sama aja kayak misal bawahnya itu kayak gini. Kayak ada duanya. Ada apa? Ada koefisiennya gitu. Nah, yang kecil itu berarti gini. Kan kita mau nyari D per dx dari min 2x ke x pangkat 3 kan. X pangkat 3 sin akar T dt. Nah, ini tuh nanti si ininya tuh nanti kita misalinnya 2 kali. Nah, misalnya 2 kali itu maksudnya gimana? Jadi, kan ini tuh, anu ya, apa? Jadi kan ini bisa dipisah. Jadi nanti kita pisah, jadi D per dx dari min 2x ke U, ke 0, sin akar T dt. Terus ditambah sama, bentar mau geser. Terus ditambah sama 0 ke X pangkat 3 dari si sin akar T dt. Nah, ini udah anggap aja kayak dua fungsi yang berbeda, dua kalkulus yang berbeda kan. Nah, terus ini tuh nanti, bentar aku pindahin dulu. Terus kalau udah kayak gini, berarti kan kita bisa misalkan ini jadi 2 kali gitu. Bentar.
Ini jadi D per dx juga. Nah, karena ini kan min 2x ke 0. Nah, itu tuh harus dibalik dulu. Jadi kalau dibalik, nanti jadi minus D per dx dari pangkat 0 ke min 2 sin karte dt. Nah, kalau kayak gini berarti kan udah bisa diterapin yang rumus kalkulus tadi. Ini kita langsung aja pakai yang langsung nggak usah dimisalin gitu, jadi langsung pakai turunannya. Jadi kalau kayak gini, berarti kan minus dari sin akar min 2 x dikali turunannya ini. Turunannya ini berarti dapat min 2. Terus ditambah D ini ya dimasukin langsung berarti sin akar 3x dikali turunannya. Ini bukan 3x, itu x pangkat 3. 3 dikali turunannya 3x kuadrat. Nah, kalau kayak gini berarti dapat, benar Mas? Ini 2x mana? Berarti dapat sininya harus, bentar. Ini x kuadrat apa? Pangkat 3. X pangkat 3 aku harus. Berarti kan ini udah, berarti kan dapat 2 sin akar min 2x plus 3x kuadrat sin akar x pangkat 3. Nah, ini bisa dikeluarin x-nya, berarti kalau dikeluarin nanti jadi, ini kalau dikeluarin kan berarti x-nya jadi mutlak x kali akar x. Ini sih harus, ya. Bisa kayak gitu atau dibiarin aja nggak apa-apa. Akar x pangkat 3. Nah, ini nih. Nah, terus kalau yang selanjutnya ini ada dia x tapi ke 1. Nah, ini dibalik aja, jadi nanti jadi sesuai sama yang rumusnya teorema dasar itu. Berarti dibalik, jadi kan ini mau D per dx kan. D per dx dari minus 1 ke x cos akar T dt. Nah, ini berarti tinggal, kan minus ya, berarti minus cos akar x. Gitu. Nah, terus kalau yang bawahnya, ini, bentar. Kalau yang ini berarti kan ini tinggal si 1 per x. Nah, 1 per x-nya itu dituruninnya gimana? Berarti kita harus misalin kayak yang tadi ya. Ini karena dimisalin, berikan D per dx per, bentar, like. Nah, ini D per dx dari 2 ke 1 per x arctan T dt. Nah, ini gimana? Jadi pertama, misalin lagi. Misal U sama dengan 1 per x kan. Nah, berarti du per dx berapa? Du per dx sama dengan min 1 per x kuadrat kan. Turunannya 1 per x. Terus, kita sekarang mau
nyoba ini. Ya, setelah itu langsung dimasukin aja. Jadi berarti H aksen X sama dengan D per DX. Kan awalnya D per DX. Ini 1 per X. 2 aktan T DT itu jadi DT DU per DT D per DU 2 ke U aktan T DT. Ini soalnya kita mau nyari kan DH per DX. Nah, DH per DX itu bisa dicari dari DH kali DU per, jadi dikaliin gini. DH per DU kali DU per DX. Ini kan bisa dapat DH per DX kayak gini. Terus D per DU-nya kita dapat sama dengan, kan ini udah U kan dia DU sama U, berarti kita dapat si ininya tuh dikali DT dikali DU per DX. Sama dengan dapat aktan U DU per DX. Ini sama aja sih sama yang tadi. Bisa langsung juga. Jadi dapatnya tuh aktan 1 per X. Jadi ininya di skip aja nggak apa-apa sih. Nggak harus. Langsung kayak yang tadi juga bisa. Ya kan 1 kan tadi dikali berarti kan dikali ini. Berarti min 1 per X kuadrat. Sama dengan min aktan 1 per X per X kuadrat. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada yang kayak gini. Nah, yang ini tuh berarti kan kita cari dulu turunannya kan. Nah, ini karena ya X kuadrat berarti harus dikali turunannya X kuadrat gitu. Berarti F aksen sama dengan 1 plus X per 1 plus X kuadrat dikali 2X. Nah, berarti kan dapat 2X plus X kuadrat per 2X plus X pangkat 2X pangkat 3. 2X kuadrat plus 2X pangkat 3. Nah, ini juga disama dengan 0. Jadi dapat persamaan yang atas, berarti kan yang atas itu berarti kan kalau disederhanain berarti jadi apa? X 2 plus, ini kalau disederhanain, ini kan bisa dibagi X semua ya. Yang sama dengan 0, berarti bisa dibagi 2X semua. Ya sama aja sih ya. Jadi bisa langsung dari si ini. Jadi kan dapat X sama dengan min 1, terus bawahnya nggak bisa, berarti tinggal cari min 1. Min 1 berarti gimana? Berarti kan kalau dikasih minus lagi, masih plus ya. Ya nggak? Nggak deh, minus ya. Minus. Ini masih minus, ini plus. Berarti daerah kemonotonannya berarti tak hingga ke min 1 itu berarti monoton turun. Terus kalau min 1 ke tak hingga itu berarti monoton naik. Wow, lebih cepat. Terus kalau yang ini
Saya kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanya langsung ngomong aja ya guys. Oke. Terus kalau yang ini kan ditanya ada FT itu rumusnya itu ada 0 ke X dari FT, terus ini ada diplotin gitu turunannya. Nah, tapi kita ditanyainnya tuh nilai maksimum dari fx. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang mau nyoba? Halo, halo. Ya mungkin nggak. Nah, kalau yang ini tuh berarti kita cari yang mana yang dia itu daerah di atas nolnya tuh paling, daerah di sininya tuh paling besar gitu. Kalau ini diplotin turunan, ini kan turunannya. Berarti setiap sini tuh dia ganti kemonotonan kan. Berarti di sini dia monoton naik, di sini monoton turun. Terus di sini monoton naik, di sini turun lagi. Nah, kalau yang kayak gini tuh berarti ini kan, bentar, berarti kan di sini ada 4, terus di sini tuh 5, 6, 7, 8, kan berarti 10, 12. Nah, di sini kita kan kalau maksimum berarti dia naik terus turun. Berarti kandidatnya ada 2, ada yang di sini sama yang di sini. Nah, karena dia itu kan kalau kayak gini berarti daerah yang di bawahnya ini itu nilai fx-nya kan. Kan kalau kita lihat dari definisinya, kan integralnya tuh 0 ke x ft itu sama dengan ft itu sama dengan fx besar kan. Nah, berarti kita mau cari nilai maksimum, bukan titik x maksimum. Karena yang dicari itu fx, fx-nya gini, berarti kita cari luasnya, kita cari integralnya gitu. Integral di bawahnya ini. Nah, kita coba berarti kita tinggal ngitung ininya apa, luas segitiganya. Berarti kan ini setengah kali luas alas, berarti kan 4. Terus tingginya 1, berarti dapat 2. Terus kalau yang ini, berarti titik maksimum yang 1 ini 4,2. Terus kalau yang satunya berarti kan, ini kita cari dulu. Ini kan luasnya berarti setengah kali 2 kali 1. Nah, dapatnya 1. Berarti kan tinggian yang sebelah sini kan. Tinggian yang sebelah sini, makanya kita dapat dia maksimumnya di 2 berarti. Tuh. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Ini kaget. Yang mau ditanyain? Jelas. Kalau KBF-nya sampai bahan apa ya? Ada yang mau ditanyain nggak soal KBF itu? Kalau KBF kemarin kan aplikasi turunan, Kak. Tapi kalau yang KBF berikutnya belum tahu. Oh, enggak itu enggak. Kalau kapan sih yang KBF berikutnya? Kalau nggak salah di jadwal tanggal 29, Kak. Walah, oh masih lama. Kirain Sabtu ini. Oh, berarti. Oke. Kalau yang mana ya? Kalau yang ini kira-kira ada yang punya ide nggak? Soalnya aku lupa juga. Yang mana ya? Tadi mana? Yang ini. Ini gimana ya?
Tapi jawabannya benar, harusnya 64. Ini kan berarti kalau dijabarin 3 ke 5 dari XF absen X. Bentar. Kalau di sifat perkalian integral, kayaknya harusnya bisa dikali langsung deh. Terus ini. Misal dikuadratin. Kalau dikali gimana ya? Kalau dibagi kan bisa, nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Bisa dikali. Nanti diapain? Ntar aku anu aja ya, ini update aja deh. Kalau yang ada yang mau nyoba, sabi sih. Kalau dikali berarti, oh ini pakai itu. Yang V, DUD. Oh ini udah parsial ya. Kayaknya pakai integral parsial. Integral parsial itu berarti kan, bentar, berarti misal P sama dengan, kan rumusnya tuh gini. Integral X, bentar salah. Integral P kali DUD per DX sama dengan V kali U kali integral U D V per DX. Nah ini nanti misal si V-nya sama dengan X, terus DU per DX-nya sama dengan si ini yang F double accent. Berarti bisa dituliskan kayak gini. Jadi kan X F double accent DX sama dengan V. V-nya V kali U. V berarti kan V-nya tuh si X-nya langsung kan. X kali U. U-nya berarti diintegralin, berarti Fx, F aksen X. Terus dikali integral dari U. Ini apa? Bentar. U-nya berarti kan dapat, integral dari F double aksen. Berarti sama dengan ini kan tinggal dikasih batasnya berarti 35, 35. Berarti tinggal X-nya berarti harus dikasih juga ya. Wow. Bentar. X-nya berarti 3 sampai 5 dari X. Berarti F. Coba aja ya. F5 kurangi F3. Terus dikali. Kayaknya salah sih. Tapi nggak tahu, coba aja. F aksen 5 kurangi F aksen 3. Terus dikali lagi sama. Ini kan berarti dapat F5 kurangi F3. Berarti kan 3 dikali F aksen 5 dikurangi F aksen 3. Berarti dapat 20, 21, 26 kurangi 21 berarti dapat 5. 5 kali 5 lagi dong. Dapatnya 125. Salah 75. Tapi harusnya 4 ya. Ya nanti aku
pending dulu lah. Ntar aku kerjain lagi. Kayaknya harusnya integral parsial sih tapi. Oke. Karena udah habis juga sih soalnya dan nggak ada pertanyaan. Ya mungkin tutorialnya sampai sini aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh PC langsung aja supaya nggak ketimbun gitu. Oke, thank you semua yang udah datang. Semangat Terima kasih, kuliahnya. Kak. Terima kasih.